Jadi Yesus tuh apa ya? Menginisiasi atas putusnya telinga dari orang itu, tentara Romawi itu. Jadi ini apa ya? Apakah dosa apa tidak gitu? Ini memang sekali lagi subjektif ya. Tapi kita ini adalah Yesus adalah manusia yang tidak suci dari dosa gitu guys ya. Tapi kita menerima, kita bisa menemukan lah itu saat itu di Yesus, tapi tidak susah untuk menemukan saat itu di nabi lain. Contoh Nabi Nuh atau apapun nabi yang ada apa dalam kitab itu kita susah temukan dosanya gitu. Oh Yesus ada. Ini Yesus tidak lebih baik daripada nabi-nabi lainnya. Bahkan seperti Maryam atau Maria ibunya itu ada. Coba kulik-kulik dalam suci, mau Quran kek, mau kitab kek, ada kan susah menemukan dosa Maria atau Maryam gitu guys. Jadi apa yang saya sampaikan ya? Ini dosa itu bukan patokan seorang itu Tuhan apa tidak gitu. Karena ada juga makhluk nggak dosa seperti malaikat gitu kan. Malaikat itu tidak dosa. Juga seperti makhluk lain seperti tumbuhan atau mungkin hewan mungkin. Atau mungkin tumbuhan gitu kan. Nah, jadi intinya adalah apa yang bisa katakan ya? Juga gini ya, ada dosa lain Yesus ya, dia itu membuat susah orang tuanya. Jadi waktu itu Yesus itu pergi ke suatu tempat ya bersama orang tuanya, dan di situ Yesus meninggalkan orang tuanya. Dalam artian orang tuanya kan pergi dari kota itu balik ke kota asalnya. Jadi mereka tuh pergi ke suatu kota yang jaraknya tuh 1 hari perjalanan, gitu kan. Lalu maaf guys, saya pilih ya. Jadi Yesus itu pergi bersama orang tuanya ke suatu tempat, suatu kota yang itu jaraknya 1 hari perjalanan. Lalu di kota tersebut Yesus tiba-tiba pergi suatu tempat di kota itu untuk belajar ke Rabi Yahudi tanpa izin. Nah orang tuanya kan entah lupa atau gimana, mereka tuh pulang ke daerah asalnya, dan mereka setelah sampai di daerah asalnya baru sadar bahwa Yesus tidak bersama mereka gitu. Mereka sadarnya setelah sampai di tempat itu gitu, tempat tujuan. Tuh, mana Yesus itu kan? Waktu itu Yesus masih kecil gitu kan. Mereka heran, lalu mereka mencari gitu kan. Mereka tentu susah sebagai orang tua tuh kan tentu kesusahan ketika tidak menemukan anaknya gitu. Karena bayangkan ada orang tua yang mencecer anaknya gitu kan. Mereka tuh bertanya kemana-mana dan tapi tidak ada yang tahu kepada Yesus. Akhirnya mereka balik ke tempat mereka pergi tadi. Mungkin Yesus di situ mungkin kan, ketika di situ mungkin bisa di situ mungkin. Lalu mereka kembali dan itu membutuhkan waktu 1 hari perjalanan guys untuk sampai ke tempat itu lagi, ke kota itu lagi kan, kota Yerusalem gitu lagi kan. Dan mereka menemukan bahwa Yesus itu ada di tempat bersama dengan Rabi Yahudi. Lalu Yesus berdalih bahwa orang tua itu harusnya tahu kondisi itu gitu loh. Padahal faktanya orang tua tidak tahu gitu kan. Kita ngomong fakta ya. Kalau orang tuanya tahu kan harusnya kan orang tuanya tak perlu tanya, nggak perlu kesana kemari, tapi langsung ke situ. Tapi faktanya tidak terjadi itu. Nah itu dosa loh guys ya. Dosa itu dosa. Karena membuat orang tua susah itu adalah dosa. Apapun dasarnya, nggak boleh. Karena gini, kan simpel sekali kalau Yesus tuh minta izin. Masa sih orang tua nggak izinkan tuh hal baik gitu kan? Ibu, ayah, boleh nggak saya di sini tinggal untuk belajar ke para Yahudi? Kan bisa ngomong begitu baik-baik. Kenapa harus tanpa ngomong buat susah orang tua? Itu dosa guys ya. Gak ada orang yang, saya rasa gak ada orang itu yang tidak mengakui bahwa menyusahkan orang tua itu adalah suatu dosa. Apalagi ini adalah perjalanan 1 hari, 2 hari pulang balik guys, ini luar biasa loh. Belum lagi capeknya, belum lagi khawatirnya, itu dosa loh. Jadi Yesus itu adalah manusia yang punya dosa juga gitu. Ada 4 faktor yang saya sebut tadi. Jadi nggak benar, nggak masuk akal kalau dikatakan Yesus adalah manusia yang punya dosa gitu kan. Yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember
beberapa waktu yang lalu dirayakan oleh... Nah, ini juga saya pernah bahas di video saya lain bahwa tanggal lahir Yesus tanggal 25 Desember itu secara logika tidak masuk akal. Gini, di Alkitab ada ayat mengatakan bahwa Yesus lahir ketika para gembala sedang membalakan dombanya di padang rumput. Nah, itu kalau lihat ya, topologi Israel, tempat Yesus lahir itu, yang dikatakan lahir di Bethlehem itu Israel itu ketika musim bulan Desember, itu sampai sekarang itu adalah musimnya salju. Musim salju, dimana salju turun dengan tebalnya gitu kan. Nah, itu tidak ada satupun padang rumput di musim salju. Karena padang rumput atau apapun tumbuhan yang tumbuh salju itu akan mati, guys. Ya, nggak bisa dikonsumsi gitu. Mungkin ada beberapa yang hidup ya, tanaman yang kuat salju itu kayak pohon pinus mungkin kuat itu. Tapi kalau rumput udah pasti mati gitu. Dan logika juga gitu kan. Ada nggak gembala yang menggembalakan padang rumputnya di musim salju? Nggak ada, guys. Ngapain juga coba? Anggaplah ada berdalih bahwa itu hidup rumputnya. Ya kan lebih elok kalau misalnya domba itu tetap di kandang, lalu gembala itu yang pergi ke sana dan mengambil rumput itu, sehingga tidak perlu domba itu ikut keinginan gitu kan. Aneh sekali, guys. Aneh sekali. Jadi ini nggak masuk akal gitu. Tanggal 15 Desember. Dan ingat juga bahwa karena kritis bertanya kenapa kok hari lahir Yesus itu sama dengan hari lahirnya peringatan Dewa Matahari tanggal 20 Desember. Jadi Dewa Matahari adalah dewanya orang Romawi, kerajaan Romawi, yang mana waktu itu Kristen diadopsi jadi agama resmi negara Romawi karena mereka tuh melihat bahwa susah nih untuk mengubah keyakinan Kristen untuk kembali menyembah Dewa Matahari. Seperti kepercayaan awal mereka yaitu menyembah Dewa Matahari, susah rakyatnya itu dibawa karena rakyatnya sudah terpengaruh oleh agama Kristen. Susah sekali. Tidak lagi yang mau menyembah Dewa Matahari. Akhirnya kerajaan Romawi itu berinisiatif untuk menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Nah, tapi mereka tentu tidak ingin dong, logikanya tanggal 15 Desember biasanya ramai perayaan Dewa Matahari, tiba-tiba sepi. Nah, tentu mereka punya punya keinginan untuk menjadikan tanggal 25 itu tetap ramai. Sehingga mereka tentukanlah, logikanya bisa sangat logis untuk mereka melakukan itu, menentukan tanggalnya Yesus ya udah tanggal 25 aja deh Desember, biar sama dengan hari lahirnya Dewa Matahari, sehingga tanggal 25 yang biasanya dirayakan tetap dirayakan, tapi sekarang dirayakan untuk menyembah Tuhan manusia bernama Yesus. Kalau dulu kan menyembah Dewa Matahari gitu ya. Nah itu kemungkinan yang sangat logis sekali gitu kan. Semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman menjadi manusia. Tanggal lahir Yesus itu pun masih berdebatkan di kalangan Kristen sendiri gitu kan. Masih belum ada suatu kepastian juga. Hanya mereka ada berpendapat itu 12 Desember itu juga bukan suatu kepastian gitu kan. Masih banyak perdebatan di kalangan Kristen sendiri. Lalu mengenai Sang Firman, ingat ya. Sang Firman itu adalah sesuatu yang adalah julukan, label gitu. Jadi kayak presiden punya juru bicara, berarti juru bicara presiden. Sang Firman adalah juru bicaranya Tuhan. Jadi Tuhan, dia sang juru bicara alias Nabi utusan ini adalah menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia dilabeli Sang Firman. Karena dia membawa pesan misi Tuhan itu. Nah, jadi itu Sang Firman bukanlah Tuhan. Karena Yesus mengatakan bahwa dia hanyalah jalan. Di Alkitab dia mengatakan bahwa dia hanya jalan, bukan tujuan. Jadi suatu tujuan, dia jalan. Makanya Sang Firman hanya membawa pesan, menyampaikan firman Tuhan, jalan gitu. Tuhan memiliki jalan itu sampai kepadanya, yaitu Sang Firman, itu Nabi utusan. Setiap Nabi adalah Sang Firman. Ada firman Tuhan, julukannya setiap Nabi. Karena mereka itu menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka hanya jalan, guys. Itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena jalan bukan tujuan, Tuhan itu tujuan, guys. Begitu logikanya. Diam di antara kita. Jadi gitu ya, kalau tidak tahu nggak usah berkomentar, apalagi berusaha untuk menggurui orang-orang Kristen mengenai imannya. Ini, kita ajak Anda untuk berpikir. Ingat, saya sampaikan sekali lagi ya, sering sampaikan bahwa logika harus di atas dogma. Nggak bisa dogma di atas logika. Kalau suatu logika itu benar, dogma sesuai dengan logika, berarti dogmanya benar. Kalau dogma nggak sesuai dengan logika, berarti dogma salah. Gitu saja logikanya. Jadi kita tuh nggak bisa
berdogma secara buta. Contoh kaum penyembah sapi. Ada mereka ya, kalau ada logika yang disampaikan kepada mereka, mereka tolak karena beda dengan dogmanya tentang menyembah sapi, menggunakan sapi, itu bahaya. Selamanya mereka akan berada dalam kesesatan. Makanya logika harus di atas dogma. Jangan mentang-mentang logika itu beda dengan dogma Anda, lalu Anda tolak. Agama itu logika, cara berpikir aja. Urus saja agamamu, urus saja ibadahmu, urus saja nyanyimu, gitu ya. Sekian dari saya. Nah ini yang nanti. Isi kamar kaum muslimin dengan Kristen itu sama dalam hal Yesus dan kitab suci. Kita sama-sama meyakini oknum yang sama yaitu Yesus dan meyakini kitab suci yang sama yaitu Taurat, Zabur, Injil, gitu guys, ya kan? Sama, cuman beda persepsi. Kalian meyakini bahwa Yesus Tuhan, kami meyakini Yesus Nabi. Kalian meyakini Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang masih asli, kami meyakini itu sudah diubah oleh manusia. Jadi kita punya sesuatu yang sama di kamar kita. Kita punya Yesus di kamar kaum muslimin dan punya Taurat, Zabur, Injil di kamar kaum muslimin, tapi dalam persepsi yang berbeda. Yesus yang masih nabi dan kitab-kitab yang kita percaya itu belum sudah diubah. Di kamar kalian juga ada Yesus sebagai Tuhan, tapi dan juga ada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil tapi yang masih asli kita anggap gitu kan. Jadi sama-sama ada di kamar kita tapi dengan pandangan berbeda. Jadi itu isi kamar kita sama gitu loh. Yang bilang, jadi kami berhak bahas itu karena memang sama. Tapi ada beda. Isi kamar kita itu tentang Nabi Muhammad dan Quran. Kita sama-sama, kita tidak sama. Itu tidak. Jadi Nabi Muhammad itu dan Quran itu hanya ada di kamar kaum muslimin. Tidak ada di kamar kalian, karena kalian tidak percaya itu. Jadi suatu yang tidak kita percaya, tidak boleh kita bahas gitu kan. Maksudnya itu tidak ada di kamar kita gitu kan. Nah, jadi aneh ketika mereka mencoba membahas tentang Nabi Muhammad atau Quran. Tapi tidak aneh kalau kita bahas tentang Yesus dan Alkitab, karena itu ada di kamar kita juga. Jadi dia harus belajar tentang isi kamarnya umat Islam dan umat Kristen, biar dia ngerti kenapa kita bahas Yesus, kenapa kita bahas Alkitab. Karena itu adalah bagian dari isi kamar kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.